Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ayah Sarip channel official. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap cerah angin, berasal memang semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang agar rumah kita tanpa nyelip, tanpa melayu, hanya lima batu di halaman. Memang semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Banyak anak bangsa yang punya prestasi yang dari Bapak bilang, ternyata nggak betah di rumah sendiri. Ada apa? Kalau di pers ujungnya tidak ada recognition, tidak ada pengakuan. Banyak sekali. Zaman OFP dulu ya, Overseas Fellowship Programnya. Sementara di dalam kan banyak KKN. Di luar juga ada KKN, tapi terus lebih positif. The right man on the right place itu lebih diakui. OFP dulu Pak Habibie ngirim anak-anak lulusan SMA yang sudah terlanjur masuk ke perguruan tinggi, ditawarin sekolah luar negeri. Adik saya salah satunya sudah di ICB, kirim ke Jerman. Waktu itu ya, Eropa, Jepang, Amerika, Inggris, untuk mempelajari apapun yang mereka inginkan. Harapannya pulang kerja di BPPT, terus mengembangkan sesuai bakat dan minat. Rata-rata mereka pulang sampai di sini, mohon maaf, yang jadi dosen misalnya dibayar 70.000 sekali aja. Sementara kalau di luar negeri $15.000 setahun, rata-rata $1.000 Dengan fasilitas yang sama dosen. Belum peneliti, kalau peneliti menghasilkan sesuatu lalu hasilnya dihargai. Nah, ini gimana Ayah? Mohon maaf. Gitu. Tentang masalah menghargai, memuliakan. Coba ini punya pengalaman 10 tahun. Soalnya dunia pendidikan kacau. Waduh, kacau beliau, bukan kacau balau lagi nih. Ya Pak, kalau begini, bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Begini, dunia pendidikan itu kan ilmu itu milik Allah, ya. Tapi dalam sains and teknologi, ilmu itu diciptakan, diwujudkan. Karena nggak mungkin bisa sekolah kalau masih dijajah. Maka itu benar. Ya Hajar Dewantara bilang apa, lepas dari belenggu penjajah,
cerdas, intelektual, dan berbudi pekerti yang luhur. Ini sangat ditakuti oleh para penguasa. Nah, kalau dulu penguasanya adalah company. Kalau sekarang penguasanya ya para aparatur pemerintah. Belanda hitam nih. Kan gitu ya. Jadi kita sudah punya leadernya teman-teman kita sendiri, tapi attitude-nya masih kayak Ayah, di zaman penjajah dulu, pejuang-pejuang kita itu benar-benar menjadi leader yang bisa bertanggung jawab, ya. Bukan cuma memuliakan. Nah, hari ini kita sudah lagi dalam krisis ya, mungkin. Sudah tidak lagi mengurangi orang, memanusiakan manusia, boro-boro memuliakan hewan. Manusianya itu udah gak dianggap. Ini bagaimana untuk menciptakan generasi-generasi yang bisa berkualitas minimal, menghargai. Gimana? Kalau dulu kita bertempur dengan bangsa asing, itu mudah. Yang sulit bertempur menghadapi bangsa sendiri. Menghadapi bangsa company, kulitnya putih. Nah, buat yang lebih sulit menghadapi company yang berkulit hitam kayak kita ini, kan gitu. Maka itu Ki Hajar Dewantara bikin buku Ik Hal van Nederlander Was. Ini buku ini nggak semua masyarakat Indonesia pernah baca buku ini. Saya aja baru dengar ya. Jadi inilah judulnya apa tadi ya? Ik Hal van Nederlander Was. Saya tidak suka melihat orang-orang asing yang menjajah negeri ini, berfoya-foya di negeri ini. Itu pemberontakan. Maka itu kita dulu ada yang nurut manut atau ada yang memberontak. Nah, kakek moyang kita pemberontak. Pangeran Diponegoro pemberontak tanah Jawa. Pangeran Sembernyo pemberontak pada company. Bikin bangkrut Iya. Terus bikin bangkrut. Walaupun 5 tahun bertempur, POC bangkrut. Maka itu para pejuang-pejuang yang sangat andal, bukan para pecundang, kan ada dua, ada pejuang, ada pecundang. Nah, ya kan? Nah, pejuangannya dipecah belah. Muncul politik divide et impera. Bapaknya Pangeran Sembernyo, Raden Mas Said bin Raden Mas Aryo Mangkunegoro. Raden Mas Aryo Mangkunegoro dibuang oleh company mana Sri Lanka. Pangeran Aryo Diponegoro dibuang oleh company yakni ke Makassar, Sulawesi. Ini, jadi ini memang sudah diciptakan. Kenapa? Dari era kolonialisasi kemarin itu diciptakan. Maka itu Ki Hajar Dewantara bikin sekolah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka, cerdas intelektual. Nah, Belanda tahu nih bahaya ini. Belanda ciptakan suatu tandingan, karena banyak tandingan sekolah Belanda yang orang kita yang dipasang, tapi itu Belanda punya kerjaan yang sekarang berubah namanya PGRI, itu ciptaan Belanda. Jadi kalau dulu awal pendidikan itu yakni dari keraton, perkumpulan Selosok Kliwon ya Pak ya. Nah, itu dipimpin oleh kakaknya Raden Maswardi, adiknya Raden Maswardi keluar dari keraton bikin sekolah namanya Taman Siswa, sekolah perjuangan. Nah, berdiri Taman Siswa, Belanda bahaya nih, bikin sekolah tandingan yang sekarang berubah namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Belanda. Tapi makanya kita harus tahu sejarah never let history. Ini udah diadu domba, dibikin bodoh. Sudah sama-sama anak bangsa perang, sama-sama agama Islam perang diadu, sengaja diadu supaya lemah. Nah, ini kan menurut Pak Abdul Basit barusan itu ada grafik ya antara teknologinya petani gitu ya Pak. Nah ini di dunia pendidikan juga kan mestinya ada gitu kan. Jadi Dewantara itu ketika membuat satu sebuah pendidikan ini untuk 50 tahun ke depan generasi Indonesia ini harus seperti ini misalnya seperti itu. Itu kalau ini subjek banyak berterima kasih. Tiap Jumat diingetin ya Pak ya. La in syakartum la azidanakum. Orang tidak bersyukur kufur nggak? Kufur. Jadi sekarang banyak calon-calon mayit, calon-calon dapat siksa kubur, calon-calon masuk neraka. Kenapa? Lupa bersyukur. Sekarang makan, dapat makanan, baca bismillah lupa. Alhamdulillah tuh lupa juga mas. Terjadi nih. Itu dia bersyukur. Nah, banyak orang kenapa lu cari duit ini? Buat anak bini ibadah. Buat anak bini, buat dirinya mana? Padahal perintah buat anak bininya loh. Anfusakum, selamatkan dirimu, ahlimu, ikhwan wahwatmu.
keluargamu, anak istrimu, orang tuamu, bapak ibumu, mertuamu. Nah, daripada dirinya dia lupakan. Begitu tangkap KPK, tangkap polisi masuk penjara, anak bininya nggak bisa nolongin dia. Tuh. Maka itu hati-hati terhadap anak dan istrimu. Kalau anak dan istrimu menjadi neraka untuk dirimu. Itu pahlawan yang butuh hiburan. Ya, Soalnya dia seneng. Saya kadang apa ya, saya bingung ya. Ketika ada kegap sama KPK itu, dia malah ngasih jempol aja nih keren. Nggak nutupin mukanya gitu tuh. Sementara maling ayam itu disensor mukanya tuh gini-gini. Karena terlepas dari dia. Karena itu orang yang sudah tidak punya urat malu udah putus sudah iman. Itu ketakutan orang punya iman. Kenapa? Kelihatannya sholat. Bagaimana sholat orang maunya kepada sholat? Allah Rasulullah SAW, man sholata tahtil warid bahwa barang siapa selesai sholat tidak berzikir, tidak berwirid, monyet. Nah, karena monyet sholat ditangkap KPK kayak monyet nggak ketahu malu dia begini, masih begini, begini. Nah, monyet yang berwujud manusia, gitu kan? Kalau manusia kan punya rasa malu, itu kenapa ditangkap KPK dia? Padahal lihat sholatnya takut, ininya balak 6 nih, udah balak 6 sini tomnya. Balak itu bukan balak keluar, balak 6. Kenapa? Kalau sholatnya tidak berbekas atas dirinya. Padahal kalau di sholat benar, tahu ilmunya, inna sholata tatanha anil fahsyi wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kita nggak boleh putuskan orang di penjara salah. Belum, orang di penjara nggak selamanya salah. Banyak orang-orang yang benar pun masuk penjara karena apa? Karena lemah dan diterjolimi oleh tangan-tangan kekuasaan. Ini real ini. Jadi nggak semua orang salah. Kenapa? Karena hukum di kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bisa sampai seperti itu. Terus Banyak minta nyarat lagi ya. Mana rumah kita ini? Ada apa dengan rumah kita? Sementara tanah orang tanah. Ya salah urus. Ini kasus yang terakhir misalnya ketahuan TKA di KTP ada 11.000. Itu seorang pejabat ngomong belum nyampe jutaan kok baru belasan ribu. Kan gila. Komentarnya Kenapa harus jawabnya Iya. itu Edun. Masih ingat kasus Abraham Samad? Ketua KPK yang dulu ya. Cari kesalahannya yang dipakai untuk menjatuhkan dia apa? Kakak keluarganya, kakak keluarga pernah dipinjam orang yang ngontrak rumahnya. Bikin KTP. KTP yang dibikin dengan kakak yang bukan miliknya itu disebut KTP palsu. KTP palsu kayak gitu aja bisa menjatuhkan kedudukan seorang ketua KPK. Dan ini kok tenaga kerja asing dikasih KTP Indonesia kok dibilang baru belasan ribu, belum jutaan. Menurut saya itu country. ada error. Kalau nggak percaya coba aja Anda atau si bapak itu nyelundup ke negara lain gitu, terus ketangkep karena bikin KP lokal di negara lain, terus ngomongin, oh cuma satu aja ribut, bisa nggak? Nggak bisa. Memasukkan dokumen negara, jangankan ribuan, satu aja Anda dideportasi. Nah, kan berarti kita nggak bisa ngurus negeri kita. Negeri kita ini kalau terbang dari Banda Aceh sampai ada yang pernah terbang dari Banda Aceh sampai Jayapura, Gimana tuh Pak? Dilihat dari atas. ya, jumlah Saya sih belum pernah jam penerbangannya aja. Hah? Ya, Banda Aceh ke Jakarta itu kan hampir 4 jam ya, 2 jam 4 jam. Jakarta Jayapura kurang lebih 4 jam juga. Jadi total kalau non-stop terbang dari 8 jam. itu 8 jam. Coba Anda terbang 8 jam di atas Eropa. Mulai dari London itu nyebrang Belgia, Prancis, Jerman, beberapa negara itu 8 jam terbang di Eropa. Karena negeri kita seperti itu. Pulau-pulau yang luar sana tidak kita jaga dengan benar. Disorotin orang, dibiarkan. Ini apa karena negerinya kegedean apa orangnya kelemotan? Itu kombinasi. Dia tidak mensyukuri, dia lemah, dia nggak tahu mana yang harus dipentingkan. Ya. Ini kan kalau boleh dipakai, kita ini dipakai. Punya ayah aja dipakai, bukan ya? Kalau ada biayanya kan masih 11 juta dipakai.
Bunraya dipakai, Monas dipakai. Negeri kita harusnya dipakai. Dulu ada seorang laksamana yang merencanakan kita ini kekurangan armada kapal sekian, harusnya di sini sekian, di sini sekian, sekian. Terus benar mendapat di sini. Kena orang. Jadi memagari negara di sini. Jadi sekarang Pak, kalau ada kapal asing masuk, mancing sampai penuh, tangkap radar kita itu, wah ada kapal asing masuk, datang biasa, udah rampung. Terlalu banyak bolong gitu. Nah itu oleh beberapa leader kita yang tidak berkarakter dijual untuk penghasilan sendiri. Sangat ironis ya. Jadi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Lalu banyak yang bagaimana dengan nasib petani? ya harus ada yang berjuang. Ini karena saya di pendidikan, saya harus kasih tahu anak-anak muda. Ini negeri kita kondisinya seperti ini dan sebagainya. Ada yang ngerti, ada yang cengengesan. Baik, firman dan damai gini. Jadi harus paham, negeri kita luas sekali, sangat subur, harusnya surplus, tidak mungkin minus. Kalau sampai minus pasti ada yang nggak beres. Nah, kalian sebagai calon pewaris harus sadar itu. Ini sudah mainnya zaman teknologi ini. Mungkin peran ekonomi sudah nggak ada. Perannya asimetris. Jadi harus kuat secara ekonomi kan. Ayah kan bilang nggak mungkin kita mau berjuang nggak kuat. Misalnya saya mau berangkat berjuang terus, oh itu orang istri saya ada yang ngasih makan gitu. Ya repot. Kalau kita mau berangkat berjuang ya anak istri sudah cukup. Jangan nyuruh orang lain. Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan kalau kan pemimpin itu lahir dari masyarakat ya. Ini kata orang juga. Iya kata orang ini malah kalau di pelajaran agama betul ya. Itu pelajaran agama. Leader itu lahir dari masyarakat. Jadi kalau leadernya jelek berarti masyarakatnya yang jelek. Anda pengen punya leader yang bagus, masyarakatnya bagus. Jadi anak-anak kita harus dibagusin dulu karakternya, sikapnya, jangan oportunis. Harus tahan banting, harus takut, harus masih ada kok. Tadi pagi saya makanya telat ke sini dan ke rumah ada tamu bapak-bapak marinir bawa anaknya 2 masih kalau masih hati anak saya. Udah saya cerita sudah berjalan Jumatan. Bisa kok dia paham, ngerti bahwa harus bercita-cita besar, nggak boleh mudah menyerah, harus gigih, ulet. Nah, terakhir untuk ngasih penghormatan untuk orang tua, kamu beruntung sekali dia bapak ini. Ini orang hebat. Salah satu hebatnya apa? Selat Sunda sudah dia seberangi berenang 13 jam. Hebat ini. 13 jam berenang. Saya nanya Pak Salam, waktu itu banyak yang menyerah? Enggak, banyak. Baru berapa kilo? Angkat tangan menyerah disamperin perahu. Tapi Pak Selamat ini Bapakmu ini bukan yang tercepat, yang tercepat 11 jam. Jadi Pak Selamat ini 13 jam. Nah, kamu mewarisi DNA orang yang tekun, ulet dan hebat. Nah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu trik untuk mengajari anak kita bisa menghargai orang. KKN. KKN berkembang biak sampai ke lurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan bersih. Kata seorang tokoh yang baru sembuh dari kisah. Sementara rakyat tidak peduli siapa yang memimpin. Yang penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi. Kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran masih terjadi. Ya, banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kota
ditemani karena televisi mengiringi. Yang jelas rakyat butuh pendidikan, tapi pendidikan yang didapat adalah rongsokan. Soal kesehatan sulit didahulukan, sebab bisa makan sehari sekali saja sudah hebat. Jangan tanya soal sandang dan papan, loakan dan kontrakanlah jadi jawaban. Juga perbuatan kapan dia bisa kembali normal, karena memang keadaan ini tidak normal. Itu sebabnya bermunculan paranormal seperti jamu di musim hujan. Lubang gali lubang, paksa hidup zaman sekarang. Sebenarnya sih dari zaman dulu, dari zaman orde lama, orde baru, dan sampai sekarang ini zaman orde baru. Lain berkembang biak sampai ke luka. Dari mana ya? Saya hilang KKS hilang, saya hilang. Sulit karena mental. Jadi harus bangun sikap. Ini nyambung soalnya. Dunia pendidikan dunia orang. Iya, sikap mental. Jadi untuk urusan, kalau dulu ada Kanuragan, ada Kadijaya, kedua-duanya tadi butuh sikap mental. Yang dibilang ilmu putih, ilmu hitam tuh ilmu sama. Putih hitam itu tergantung sikap mental si pemegangnya tadi. Dan maaf kata, meluruh orang, sihir orang kan kejahatan. Tuhan Allah itu sifatnya rahman rahim, kasih. Tapi nanti kan pertanggungjawaban di akhirat, kan gitu. Kalau kita punya kampung halaman yang abadi di akhirat, dunia ini sementara. Kita punya masa depan kuburan. Nah inilah. Sekarang banyak orang yang hidup dalam kerugian. Yang habis ngaji baca wal asli demi masa demi waktu. Jelas waktu nggak bisa mundur, dia pasti berlaju ke depan demi waktu. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan waktu. Udah jelas kematian pasti, kenapa nggak dipersiapkan? Waktunya pendek padahal gitu ya. Nggak bisa memanfaatkan. Contoh, kalau kita orang Islam yang beriman, bertakwa pada Allah, yang kita contoh Nabi kita. Nabi kita umurnya 63 tahun. Umur kita berapa? Tuh, taruh dipotong, sisanya berapa? Kalau lebih bonus. Nah, sisa sekian tahun, 5 tahun, 8 tahun itu sebentar, atau ini kemarin baru ngobrol, kok meninggal. Nah, ini terjadi. Itu kerugian. Nah, inilah banyak orang yang rugi. Kenapa? Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka itu dikatakan waktu sangat berharga daripada berlian. More precious than diamond. Kesempatan atau waktu lebih berharga daripada berlian. Karena berliannya sudah mahal. Waktu lebih mahal. Kenapa? Karena waktu nggak pernah mundur ke belakang, dia berlaju ke depan. Nah, maka itu orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu untuk masa depannya. Masa depannya akhirat. Jadi apa? Banyak orang-orang sekarang hidup itu calon mayit, itu pasti calon mayit, calon neraka. Kita kaji nih. Kalau bicara neraka, luar biasa. Contoh nih, banyak orang Islam yang ibadah cuma mengharapkan pahala atau dosa. Sholat
sholat 5 waktu, tiap satu kali sholat 1 jam dia dapat pahala 1 jam. Kalau 5 waktu berarti 5 jam dapat pahala. Hidupnya 24 jam, 24 potong 5 jam, tiap hari bikin dosa aja 19 jam. Umurnya sekian tahun, impossible kalau masuk surga. Orang pahala lebih sedikit daripada dosa. Nah ini kalau bicara amalia, maka itu bagaimana kita bisa menyikapi itu? Nah, inilah kita nggak bisa selamat karena amal kita, nggak bisa. Apapun itu, ya kan? Kita berdoa, impossible doa kita diterima. Hanya orang-orang sombong doaku pasti diterima, sombong. Lebih bagus kan doaku nggak diterima nih, karena aku banyak dosa. Oh perutku masih ada najis, masih ada barang subhat, halal, haram, hantam ada di perut. Allah maha suci, impossible diterima kan gitu. Bagaimana nyiasatnya? Kita tipu aja malaikat yuk gitu. Kita kumpulin orang 50 orang, 100 orang, kita tipu malaikat yuk doa bareng-bareng yuk. Dikabul. Karena doa orang bersama-sama berjamaah 40 orang atau lebih mustajab. Jadi jangan mimpi lu doa lu kalau sendiri dikabul, jangan mimpi. Lu masih najis, badan lu masih ada daki, mulut lu masih bikin dosa. Ini perlu, maka itu kita kaji asibukan. Kita bikin dosa mulut, lirik orang dosa mata, dengerin orang ngomong dosa kuping. Bagaimana melebur dosa-dosa tadi agar hilang? Kenapa? Selagi kita berdosa jauh dari kemanjuran, karena Allah kita maha suci. Subhanallah, suci Allah. Allah kita maha tinggi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang paling maha tinggi. Maha tinggi Allah. Nah, kita aja ke gedung yang tinggi 100 tingkat aja pakai elevator eskalator, itu tinggi. Bagaimana yang maha tinggi itu? Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj pakai buruk. Nah, kita buruknya kagak punya. Ayo, impossible bisa sana. Ini banyak orang kita beragama tapi halusinasi. Agamanya halu, nggak realita. Padahal kita sepakat. Kayaknya apa? Al-Islamu ilmiun wa amaliyatun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Berdasarkan iptek, ilmu dan teknologi, berdasarkan intak, iman dan takwa. Islam itu real. Dan sampai dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Islam is religious and strengthy. Kata Presiden Soekarno itu. Dan ini bahasanya beliau. Karena Presiden Soekarno suka berkomunikasi conversation dengan Profesor Dr. Syekh Yahya Haji Insinyur Wahidun Yahya. Beliau itu rektor Universitas Tajam di Medan. Ini komunikasi tentang ilmu kerohanian dan tenaga metafisikal. Roh bagaimana gini-gininya, jin kali setan kali gede roh kali gedemit alas dibagi lah Allah ya dua hasilnya 0, 0. Dosa kalau dengan ini maka itu zikir. Nah, jadi masyarakat kita melakukan sesuatu karena nggak paham, karena nggak ada ilmunya. Beramal tanpa dengan ilmu ditolak. Kitab Jumat berkata fakuluman birul ilmi ya'malu maludatun baru. Beramal apapun tanpa dengan ilmu ditolak, ya kan gitu. Ini kata kitab Jumat. Kenapa? Nggak ngerti bangunan bingung rusak, nggak ngerti pertanian rusak, nggak ngerti ilmu dagang rusak. Harus ada ilmu. Nah inilah. Maka itu bagaimana ilmunya kita selamat. Nah cari orang yang mengerti tentang keselamatan. Nah inilah. Jadi semua ada koridor kita ikutin. Nah bagaimana kita bisa selamat? Nabi Muhammad. Kita ibarat kereta api, gerbong. Nabi Muhammad ibarat lokomotif. Wah, ini gerbongnya. Ini para sahabat tadi nih. Terus. Nah kita kalau mau selamat nggak usah bingung. Ini udah yakin selamat. Gandeng aja teng gitu. Gerbongnya gandeng. Biar kita dosanya banyak sampah. Lokomotif jalan ke bawah itu. Kan surga ke bawah surga walaupun sampah isinya. Nah, kita bercerdas ya. Itu yang disebut wasilah. Wasilah. Karena N-nya dengan wasilah. Nah ya, maka itu yang ngomong Quran ini. Yang ngomong Quran Bismillahirrahmanirrahim. Yani fasalu ahlal jikri in kuntum la ta'lam. Kalau masalah ketuhanan zikir. Nah, kalau masalah dunia ilmu, kan nggak ada kalimat di Quran fasalu ahlal ilmi, nggak ada. Yang ada fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lam. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Kita bagi. Nah, ini adalah science and technology. Jadi iptek maupun imtak ada bagian yang itu kerjakan apapun tanpa dengan ilmu. Itu kita yakni tolabul ilmi. Dosa besar umat di akhir zaman, lalai ngaji, lalai silaturahmi. Kepada siapa? Kepada guru dan orang tua. 40 hari kita tidak silaturahmi kepada guru, kepada orang tua kita, hilang keberkahan.
Utus keberkahan. Ilmu tidak hilang. Kenapa? Ilmu hak Allah. Hidup tidak cari kaya, tidak cari miskin. Hidup mencari berkah. Kalau nggak percaya bisa tanya si Wali itu yang lagu itu. Tanya cari berkah. Ada main musik Wali. Tanya ada benar. Hidup cari berkah. Itu bicara. Islam tidak mengajarkan orang jadi pintar. Kalau pintar nanti keblinger. Islam mengajarkan cerdas. Sidik benar. Amanah tidak hianat. Tablik berani menyampaikan kebenaran. Boleh hakola panemuran. Fatonah cerdas, ngajarin cerdas bukan pintar. Kalau orang pintar belum tentu cerdas. Kalau orang cerdas udah super pintar. Orang sehat belum tentu waras. Orang waras sudah pasti sehat jasmani, sehat dan rohani. Bagaimana menyikapinya? Hiduplah tertib dan teratur. Nah, bersabar dan bersyukur. Ikhlas nerimo ing pandum. Kita serasa di lembah Merapi. Oh gitu. Yang pantung Mikul dhuwur mendem jero. Ya gitu. Apa? Ing ngarso mangun karso, ing madya sungkurodo, tuturi handayani, suci kata mesti tunggal. Bineka tunggal ika tan anak dan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gimana Pak? Di dunia pendidikan itu kan sebetulnya diberitahu tentang ilmu. di pendidikannya menurut saya sudah benar ya. Iya. Kalau Menyemangati anak-anak, ayo semangat, tinggal sistem kita harus maju, pendidikannya. kita harus ini. Tapi begitu sudah lulus dan dia mau mengaktualisasikan kepandaiannya atau ilmunya, nggak dapat tempat. Makanya brain. Kalau India seperti harus semuanya ke Amerika, jago komputer, jago matematik, jago India banyak sekali. Nah, brain itu kan lumayan banyak. Brain itu bocornya otaknya lari keluar. Bocor keluar. Berarti tulisan di pintu gerbang kampus buat keluar sama. Welcome to the jungle itu bener itu. Jadi yang bakal nonton. Biasa itu. Jangan lebih liar dari hutan ya. Reformasi kata detik ya untuk menghasilkan leader-leader yang jujur, ulet, bermimpi besar, tidak terbeli, dan yang terakhir itu yang paling tidak terbeli. Tolong ulangi program. Tolong ulangi Pak. Ini untuk los kita nih. Iya, leader kita itu satu harus jujur, ulet, dan berani, pemberani dan tidak bisa bilang no ke yang kekuasaannya lebih tinggi. Yang bisa terbeli. Presiden Indonesia atau pemerintah, kamu jangan begini. Emang lu siapa ya? Harus ada yang bisa gitu. Emang lu siapa ya? Ini negara-negara gue. kita butuh leader seperti itu. Nah, kita belum punya. PTN disuruh tutup. Habibie nggak dikasih tahu. Setelah tutup udah dikasih tahu. Gimana menurut saya gimana nih? Gitu. Butuh Jadi, leader ini. leader. Kita coba mulai close dengan. Dan yang terakhir tidak terbeli. Tidak terbeli. Oh. Jadi ada leader, ada gender. Keduanya haknya sama. Karena negara kita negara yakni demokrasi sekarang ya. Walaupun demokrasi bukan bangsa kita loh. Demos, Kratos berarti selama ini orang Yunani semua nih. Kita orang Yunani. Demokrasi, demos dan Kratos. Demokrasi yang demo dikerasi. Demokrasi akhirnya yang demo pada gerezi. Kan gitu ya. Demo gerezi. Gitu. Twitter berat sama. Nah, jadi bagaimana menyikapi para leader itu harus punya sikap dan loyalitas. Sikap dan loyalitas harus handal ya. Sikap loyalitas. Cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Dikerjakan dengan ikhlas, didasari keberanian yang tangguh. Berani untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki. Jangan terbeli. Kemudian baru dia berhasil dengan bilang gemilang kelomblot. Wah. Karya lulusan terus juga mendapat basis seperti itu. Dan kalau kata saya kurang nggak bikin kenyang, setengah nggak bakal berkah,
sempit cuma bikin hati sempit, pelit cuma bikin hati sempit. Dan sebenarnya apa ya, ikhlas adalah muara segala keindahan. Amin. Kita untuk karena hidup ini ngontrak di dunia ya. Pakai kontrakan aja. Tempat tidur, pusat kritis, kompor minum.